Bagaimana tanggapan Bapak setelah kasus ini terungkap? Apakah ada keinginan Bapak untuk menyoraki atau bagaimana? Halo sahabat semua, kali ini kembali lagi dengan saya Yoga, tentunya dengan berbagai macam topik yang hangat dan perlu kita bahas. Sekarang kita akan membahas sebuah topik yang sama seperti video sebelumnya, itu membahas tentang ponzi. Ya, kita masih di seputaran penipuan, tapi kalau yang di video sebelumnya itu masih di teori saja. Nah sekarang kita akan realitanya itu di lapangan seperti apa gitu ya. Masih dengan apa? Dengan pembina saya yang PC ini, ganteng juga ganteng juga. Selamat malam Pak Kurnia. Gimana kabar? Baik. Udah makan? Belum. Oke. Tadi pesannya. Enggak. Soalnya Soalnya nanti kalau Bapak pesanin saya begitu tangan nanti beda. Oh gitu. Ya. Makan nasi putih. Oke Pak, kita bahas tentang ponzi tapi yang udah ada di lapangan Pak ya. Sebut Yang udah ada. nama nih. Kita bahas Pitum. Iya, kita bahas Pitum. Tapi tadi gini, nanti kalau ya Pitum komen gimana? Biarin. Udah biarin aja. Biarin itu gimana? Nanti Kasih dia komen. Ya pengguna YouTube kasih komen. Kalau bisa sekalian kita undang. tunggu. Kita tunggu Pak ya. Iya. Kita tunggu pengguna Pitum yang sudah tertipu. Sudah tertipu, yang masih dapat untung atau yang merasa mendapatkan keuntungan boleh sini. Kita buat podcast bareng. Kita kalau itu memang untungnya bermanfaat, kita brandingkan lagi. Ya, kita bisa apanya yang merasa tersinggung atau gimana bisa klarifikasi di sini. Ya, ditunggu pokoknya. Oke. Ya, mungkin Pak biar agak legaan. Oke, soalnya kita akan membahas hal yang memang apa? Nggak sensitif amat sih. Oh, nggak sensitif. Nggak Oh, berarti ini udah rahasia umum. siap. Udah masuk basi lah mungkin. Tapi perlu dong kita bahas. Perlu. Gitu ya. Oke. Saya dulu sebelum kasus ini terungkap banyak mendapat notifikasi dari teman-teman. Oh juga ini dapat pulang karena nonton aja berbahan dapat pulang. Iya. Gitu. Nah ternyata itu penipuan. Nah dan banyak juga yang tertipu dan kasusnya juga sudah terungkap. Nah sebelum itu terungkap, apakah Bapak menyadari atau tidak? Atau Bapak belum tahu? Menyadari sebenarnya seperti video kita sebelumnya kan poin-poinnya sudah ada di sana. Banyak sebenarnya, cuma ya kita ngomong kan percuma juga kan. Ngomong itu percuma karena mereka dengan tweetnya itu mereka menunjukkan orang yang sudah dapat untung. Yang sudah dapat untung itu ditunjukkan, atau mereka mungkin sudah ada yang dapat hasil. Karena mungkin konsep piramida kan konsep itu kan sebenarnya seperti itu. Mereka masih posisi atas, yang di bawahnya inilah biasanya yang teriak, yang di atas mungkin dia bukan nggak dengar, pura-pura tahu gitu. Sudah siklus. Berarti apakah skemanya itu dia monoton apa piramida juga? Iya kan udah seperti itu, tinggal tunggu akhirnya aja sampai kalau dari segi umur berapa lama sih itu, dari biasanya itu nggak akan lebih dari 5 tahun biasanya, nggak akan lebih dari 5 tahun, bahkan sebelum itu sudah mulai kelihatan gitu. Iya udah mulai gitu. Berarti Pak udah sadar nih. Apa atau Pak pernah dapat notifikasi gitu? Dapat DFB, dapat sering dapat YouTube dan sebagainya. Terus Bapak gimana? Ya diemin aja. Ada Pak komen mungkin? Ada mungkin berapa, kalau nggak salah mungkin ada berapa tak komenin gitu kan. Ya pada intinya ya percuma gitu. Gak ada gunanya. Mungkin yang lain-lain bukan selain YouTube juga ada Pak yang komenin ada gitu. Cuma intinya saya mau ke sana karena yuk kita ke sana, nanti kita ya bikin ngobrol. kita ngobrol, kita bahas nih sisi-sisinya itu.
dia punya argumen, Pak juga Pak juga punya argumen gitu, punya pendapat dan sebagainya, punya analisa sendiri kenapa Pak bisa menyebut itu sebagai si ada gejala polusi dia. Jadinya sambil mungkin beberapa ada yang memiliki gejala seperti polusi itu ada, cuma nggak sadar. Yang penting kita tahu tuh ciri-cirinya, kita tahu. Yang seperti kita bahas kemarin kan, dia bilang mimpi, perut itu nggak ada, secara fisik itu udah nggak ada. Memberikan iming-iming hasil yang tinggi dengan modal sedikit hasil tinggi. Gimana ya kerjaan itu? Kan usaha tinggal klik-klik, dapat rebahan, dapat uang, gitu kan? ya. Sebenarnya yang sekarang bukan gimana mentalnya kan, Jadi kemarin hatinya iya perasaan itu sekarang. Gitu. Nah bagi sahabat semua yang mungkin belum tahu video kita sebelumnya bisa klik link di atas ya di deskripsi nanti kita. Sebenarnya sudah ada juga YouTuber yang membahas tentang polusi ini, sudah ada banyak. Khusus berarti Pak ya? Ada satu Pak Suka tuh nanti mungkin kita kasih juga link dari sini, kita kasih. Dia membahas satu atau Hampir segala yang berhubungan dengan polusi, terutama dengan fitur itu juga ada. dia membahas yang sudah terbukti atau memang baru gejala-gejalanya saja? Dari yang sudah terbukti, dari gejala-gejalanya, dari ya banyak. Dia khusus beli. Kalau saya siapa ya, Bapak Chandra atau siapa, pokoknya ada nanti kita kasih linknya. Oke. Nah, kan banyak nih Pak generasi muda yang terjerumus di dalam bisnis YouTube ini, kita anggap bisnis lah ya. Tanggapan Pak gimana? Setelah ini terungkap bahwa ini kasus penipuan. Tanggapan dari sekian. dari Pak melihat generasi muda, oh dia terjerumus dengan ini. Ya intinya kan mereka masih banyak generasi muda yang masih berpikir bahwa kita bisa mendapatkan uang atau sesuatu tanpa usaha yang banyak. Masih banyak sekali. Ini kan tugasnya kita juga mengedukasi mereka bahwa hal seperti itu sepertinya tidak pernah ada. Gitu. Ambil apa sih kerjaan yang tanpa usaha? Ya kecuali dia terima warisan itu kan lain cerita. Karena kita dari nol, sama-sama nggak punya lah, nggak punya modal, nggak punya apa kan, kita cuma modal pikiran, modal uang kita punya nggak punya. Ya kita punya modal pengetahuan, ya gunakan lagi. Edukasi, kita bisa nyaring-nyaring informasi yang ada dan ya memanfaatkan informasi tersebut dengan baik dan benar. Gitu. Yang penting kita udah harus kuatkan hati dan mental, jangan sampai tergoyahkan oleh iming-iming walaupun dia sebenarnya memberikan bukti. Ya kalaupun dia memberikan bukti dia mendapatkan untung dan memang dia dapat untung memang. Itu terjadi karena memang sistemnya dibuat seperti itu. Dia memang dapat untung, tapi yang di bawahnya belum tentu. Bukan belum tentu, kemungkinan besar udah akan nggak dapat gitu. Karena sistemnya emang dibuat seperti itu. Memang harus ada yang dapat untung. Ya biar orang percaya. Iya biar orang lain percaya. Yang untung 10 orang yang rugi ribuan. Gitu. Saya nggak ngerti juga Pak kenapa bisa nonton itu dibayar gitu Pak ya. Itu dari Ini konsepnya gimana ya? pihak Pico ini nyari view atau cuma dia biar aplikasinya itu mungkin diunduh atau gimana? Ya itu dan intinya nah yang ciri yang berikutnya itu kan dia tidak akan bisa menjelaskan secara detail dari mana untung itu didapat. Kalkulasinya itu dari Iya dari mana untung itu didapat dari berbagi hasil kan. Anggaplah kita punya YouTube nih, nah, kita udah monet, muncul iklan. Nah berarti kita seperti menyuruh orang lain untuk mengklik iklan tersebut kan. ya. Kalau iklan tersebut diklik, berarti kita kan dapat keuntungan. Sekarang caranya bagi keuntungan itu ke mereka gimana cara? Siapa yang klik iklan tersebut? Gitu. Sedangkan aplikasinya juga di-downloadnya dari kalau saya juga dari Play Store kalau nggak salah. Di link pribadi. Iya, dari pribadi tadi mana kalau nggak salah. Dan terus
selalu sering ada update dan biasa mereka tuh ngasih janji lah biasa. Oh nanti ada perubahan baru akan diupdate, bulan ini akan ada perkembangan dan sebagainya gitu kan. Pasti mereka juga akan mengatakan memang banyak yang pro kontra terhadap hidup ini, tapi yang tidak percaya terserah gitu. Biasa hal seperti itu gitu. Intinya ya kalau memang menguntungkan ya kenapa nggak lakukan sendiri aja. Kenapa itu? Ya karena memang tujuannya mereka harus dapat pengikut gitu loh. Kalau yang benar itu banyak ada khusus atau teori atau ide bisnis juga kan. Yang khusus itu biasanya juga dia memberikan ini apa namanya, disclaimer lah istilahnya, hasil belum tentu sama gitu. Dan ini juga tidak menjamin kalian berhasil seperti yang kita sekolah. Apakah sekolah bisa memberikan jaminan? No, sukses no. Ya, kuliah atau dimanapun bisa memberikan jaminan akan sukses gitu. Paling mungkin ya paling jauh paling jaminan penyaluran kerja, bukan jaminan dapat kerja. Pun masih banyak sarjana-sarjana yang nganggur ya. Iya, ya kalau asal dapat kerja bisa cuma dapat kerjanya seperti apa? Sesuai nggak? Iya, itu sesuai nggak? Ya, intinya kendali itu tetap di kita, mau diapakan juga kita yang punya kendali. Yang mau maju ya kita belajar, praktek, trial, error, terus untuk usaha itu juga pasti ada naik turunnya, ada resiko. Ada banyak turunnya nih kami ya. Waktu lah, masuk akal lah, yang masuk akal aja. Kembali lagi ke korupsi Pak. Kan sudah diketahui gejala-gejala dari hidup ini bahwa itu korupsi. Terus kenapa sempat diiklankan Pak di media, anggap media besar seperti itu? Kenapa? Kok bisa? Ya bisa karena ya, YouTube pun juga nggak tahu lah, bukan nggak tahu dia istilahnya gimana ya, dia bisa aja dia kita orang mau iklan apa aja kan bisa sebenarnya, bukan apa aja bisa, mungkin dia masuk lolos kriterianya gitu ya, cuma nggak tahu nanti kenapa bisa masuk iklan dengan gitu. Tapi yang paham itu udah tahu pasti ini kondisi. Berarti kalau masuk iklan tuh nggak ada penyaringannya tuh nggak ada. Ya kita yang nyari sebenarnya. Yang majukan. Gimana? Untuk misalnya, oh ini itu gini posisi kabarnya. Ya mungkin bisa kita laporkan atau seperti gimana itu. Cuma ya nggak istilahnya udah paling juga skip. Iklan juga skip gitu. Oke. Terus kan udah banyak korbannya Pak ya. Kenapa sih korban ini malah kayak mereka bodoh amat, malah takut untuk Ya pertama mungkin ya karena mereka kan malu juga. malu kan siapa? Ya ke orang-orang mungkin yang sudah dia gembor-gembor dengan motornya mengatakan bahwa hidup begini ya, pertama mereka kan mungkin malu, terus juga males ya, Karena kalau mereka ngadu, ya mungkin ribet ngurusnya, malu kan ya, apa namanya, kita kantor polisi lah, bikin laporan lah, mungkin nggak diapakan lah, itu mungkin nggak dihiraukan, gimana kita kan nggak tahu. diri Ya mungkin jadi nggak kita nggak harus malu sih, semua orang hampir pernah tertipu dalam setiap. Kalau misalnya Pak tertipu di video ini, Pak laporkan kan? Kecenderungan besar mungkin Pak juga nggak akan melaporkan gitu. Karena Karena sekarang sempat malesnya, bukan malunya, males juga, itu dilaporkan juga ya sepertinya seperti lingkaran setan. Mungkin ada berapa yang sudah melaporkan hal-hal yang ini kan harus banyak orang juga yang melaporkan. Terus setelah terungkap ini, kenapa media-media seperti televisi itu nggak menggemborkan bahwa ini itu konsi gitu? Kenapa nggak diberitahu ke masyarakat kayak gitu Pak? Nggak tahu ya Pak, nggak pernah nonton TV. Nggak tahu apakah itu sudah ada di TV atau gimana, nggak tahu dulu. Kita kan kalau Pak sendiri lebih senang nonton YouTube sekarang, bahkan TV udah nggak ada.
bisa tergeser namanya. Ya udah pasti lah dari perubahan, nggak ada yang bisa membendung perubahan juga ada. Apa sih yang nggak ada gitu? Ya semuanya kita kalau kita menyebutkan kita bisa menentukan apa yang kita inginkan dong. Benar. Ya kalau Tapi ini kan ada gininya, ada jadwalnya. iya ada yang sendiri yang menentukan. Kalau kita bebas mau cari apa terserah kita. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir. Bagaimana tanggapan Bapak setelah kasus ini terungkap? Apakah ada keinginan Bapak untuk menyoraki atau bagaimana? Ya buat apa sih juga? Karena Pak kan pernah komen kan? Saya kembali lagi komen Pak tadi dibalas kan? Dibalas. Cuma ya itu. Dia dibalas itu sifatnya dia membela kan? Ya membela dong. Membela dengan argumennya. Enggak, ini seperti kita kan seperti ini ya, ada nggak jelas lah. Kadang-kadang dikirimin link nggak jelas lah. Nggak ada jawaban di sana sebenarnya. Cuma muter-muter itu nggak ada hubungan. Percuma kita berdebat dulu seperti itu dengan mereka yang percuma. Dia lebih baik diam aja kayak Udah diam aja. lihat aja. Tanggapannya Pak setelah kasus ini terungkap itu apa? Ada Ya. harapan ke depan tuh Pak apa? Ya, kalau pasti mengharapkan ubah pola pikir. Kita harus berubah pola pikir bahwa segala sesuatunya itu perlu usaha, perlu waktu, perlu komitmen. Gitu. Semua itu perlu waktu, perlu kerja keras. Ya. Kalau kita intinya sama ini juga hilangkan semua alasan untuk memulai sebuah usaha apapun itu juga. Intinya mulai dari dulu. Ya, semua pengusaha atau bilanglah entrepreneur itu pasti dapat merasakan jatuh bangun pasti. Mungkin enggak ya. Ya, setidaknya ya kita mulailah dulu. Kita harus tahu resikonya juga. Sebelum kita mulai minimal kita belajar, edukasi dulu diri kita. Gitu. Jadi kalau terjadi kesalahan atau kerugian, ya nggak terlalu banyak mungkin. Dan tentunya kita harus memperbaiki kesalahan itu. Iya, kita berusaha, kita perbaiki, pasti kita akan mendapatkan solusi. Itu aja. Ini udah siklus kehidupan seperti itu. Dari belajar jalan, lari, jatuh, Sampai lari. menghasilkan lagi yang jalan gitu ya. Iya, menghasilkan lari. Ya itu dah, intinya itu udah siklus. Kalau kita bisa melihat mungkin dari channel-channel lain kan, kita lihat dari cerita inspirasi. Pada saat mereka pasti pernah di titik terendah, pasti pernah. Gitu. Pak juga pernah merasakan itu, semua pelaku usaha pernah merasakan hal tersebut. Nah ngomong-ngomong public figure, siapa pengusaha yang memang menjadi inspirasinya Pak? Banyak sebenarnya, banyak sekali sih. Jack Ma ke Oh enggak, bukan orang luar sih. orang lokal. Sandiaga Uno mungkin Pak? Bukan pengusaha dia. Cuma enggak kesana sih dia. Ada sih beberapa, kalau Pak kan mencari informasi itu kan banyak. Dari semua saring simpen dengan gitu. Jadi nggak terlalu fokus ke satu orang. Ada beberapa channel YouTube yang Pak suka, itu Pak nonton, cari ilmunya, nanti ada notif kita nonton lagi. Pokoknya banyak Pak dapatkan informasi. Minimal kita menambah wawasan kita. Dengan kita menambah wawasan, ya kita dapat. Kalau kita berisi, kadang-kadang kita merasa percaya diri aja. Gitu. Semakin berisi ya semakin percaya diri. Bagi generasi muda atau bagi anak sekolahan kan, jika pada saat lamar pekerjaan, interview kan, dia udah percaya diri akan bisa menjawab semua pertanyaan wawasan. Ya, karena dia udah pengetahuannya. Ya, sudah mumpuni lah. Oke Pak, sekian dulu. Saya sudah puas dengan jawaban Bapak. Ya, saya dapat semua pertanyaan saya juga sudah terjawab dengan lunas. Jadi dalam diri saya, saya bukan pertanyaan nggak ada. Gitu ya. Nah, bagi teman-teman semua yang mungkin jadi korban atau masih sekarang bergelut di TikTok, mungkin enggak ya karena sekarang sudah dilarang. Gitu. Kita tunggu. Intinya kita tunggu komen-komen dari teman-teman semua. Kalau ingin mampir ke sini boleh, kita ajak ngobrol sama Pak Kurnia bareng-bareng ya. Pantengin terus channel kami dan
Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.